ahad Lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptaannya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi nata arsihi wa midada kalimatihi. Innana na'tarifu bikulli junubina janban ghablati wal maksiyati wa janban nifaqi wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami, dosa lalai taat padamu dan maksiat kami, dosa kemunafikan, kebodohan dan kesombongan kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma fir lana ya Allah wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami ya Allah dan ibu bapak kami, kasihanilah mereka seperti kasih mereka pada kami di waktu kecil kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sabirina wal alamin sayyidis salihina wal rahimin sayyidir raqibina wan nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, curahkanlah salawat salam
kami pada penghulu Nabi kami Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala makhluk, penghulu orang soleh dan kasih sayang, penghulu pengharap Allah dan penolong sebanyak jumlah makhluk Allah. Salawat dan salam pada semua sahabatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaguslah agama kami karena ia urusan penting kami. Perbaguslah urusan dunia kami karena ia tempat hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhaka wa min jawali nikmatika wa tahuli afiatika wa faj'ati nikmatika wa jami saqatika. Ya Allah, kami berlindung dengan ridhamu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa liman hadir fi hajjal majlis wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhullahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah menurunkan berkah dan kasih sayangnya bagi kehidupan kita. Allah selalu mencukupi kebutuhan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, ibu bapak kita, anak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyertakan hidup kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kepada kita
tentang bagaimana jalan al-haq itu. Man aradallahu bihi khairan aglaqa abwabil khalqi. Barang siapa abwabal khalqi, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebajikan yang banyak, aglaqa abwabal khalqi, Allah pasti akan membukakan kepadanya pintu-pintu. Barang siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikan padanya, aglaqa, Allah akan menutup abwabal khalqi, pintu-pintu makhluk, bi wajhi, pada wajahnya atau pada jalannya, wa qatiya ata'ahum anhu hatta yuraddahu bizalika ilaihi. Allah akan memotong pemberian-pemberian mereka itu, atau pemberian Allah itu kepada mereka, jalan yang lurusnya. Artinya kalau Allah sudah memotong jalan-jalan, pintu-pintu pada dirinya, maka pasti terbuka pintu makhluk. Nah, jadi begini, kita ini kan kadang-kadang iri ya kepada orang yang diberikan oleh Allah misalnya rezeki yang banyak. Padahal harus mawas diri juga. Orang diberikan rezeki yang banyak, jadi orang kaya dia, atau teman kita tiba-tiba jadi kaya, mawas diri kita. Kenapa? Ternyata sebahagian daripada mereka dengan kekayaan itu lalai mereka kepada Allah. Itu berarti Allah menutup pintunya. Yang dibukakan Allah justru pintu-pintu kelalaian kepada Allah aja wajalla. Iyalah, dengan cara apa? Dibukakan, dibanyakan Tuhan rezekinya, lalu dia pun lalai kepada Allah aja wajalla, sibuk dengan rezekinya, mengurusi misalnya jualan sepatu lah mengurusi sepatu aja ya lah. Nah, di gudang kayak apa, nomor ini berapa seharian, malaman mengurusi sepatu aja, malah dia menjadi lalai dengan kekayaan hartanya itu. Jadi jangan langsung. Jadi kalau bisa ya Allah, bila pun juga berdoa, misalnya membaca amalan rezeki, sambil di hati juga sertakan, ya Allah, mudah-mudahan bila kaya ya Allah, tetaplah hatinya pandai bersyukur kepada nikmat Engkau. Jauhkanlah hamba daripada kelalaian ya Allah. Itu doanya yang kemarin. Allahumma, ya Allah, tetaplah berikan kemampuan aku untuk jawarih anggota tubuh bita'atika, ya kah? Allahumma nas'aluka apa? Atau doa yang lain misalnya Allahumma nas'aluka ridhoka, hamba mohon pada Engkau ridhomu. Macam-macam lah doalah. Nah, intinya jangan sampai kita lalai. Buat apa kita kaya kalau kita lalai? Nah, mudahan ya Allah kekayaan ini menjadi jalan hamba ke dalam surgamu yang penuh kenikmatan, untuk dapat bertemu dengan Engkau ya Allah. Nah, ya Allah, kayak apa toh? Kaya tapi justru dapat bertemu dengan Allah. Itulah sahabat-sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, kekayaannya menjadikan mereka bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Waihaka taprahu biqu'udika indal qadari fisyitai. Celakalah engkau bergembira dengan dudukmu, kata Syekh, indal qadari fisyitai, di dalam keadaan di musim dingin. Kenapa kamu merasa gembira? An qarib yaji'us sayfi, padahal musim dingin itu sebentar lagi akan datang musim panas. Wa yansapul ma allazi indaka, yang musim panas itu nanti bila datang akan mengeringkan air-air di sekitarmu, atau mengeringkan timbaan yang kamu sediakan pada musim penghujan. Ya kalau kita ini lupa kalau bila sedang nyaman asik ya lah, ya kah? Wis, bila kita sudah makan daging kita lupa dah nang lain-lain, ya lah. Orang habis kawin toh, lupa kalau segalanya ya lah. Nah, kenyamanan. Tapi yang paling ingat tuh bila kita saat menderita.
tercucuk paku ke kaki, ya kelak, sakit hatinya berkan main. Sakit kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini tentu saja, bentar ya, jangan sampai terjadi ya pada diri kita. Hari ini kita ada nasid ya. Nasid itu semacam syair ya, nasid ya. Kalau orang Arab nyebut nasid. Nasid syair dari nasid syair supaya kita bersama-sama bernasid. Nah, supaya semuaan. Kalau biasa didengarkan kalau nanti kita bersama-sama supaya timbul ingatan kita waktu dua hidup kita. Mungkin ceramah ini lupa, tapi nasid itu ingat, alhamdulillah. Ya kelak. Nah, itu. Nah, karena itu sering seperti orang datang kalau di Arab sana, di Mekah, di Irak, di Iran, di mana-mana, itu bila musim dingin mereka menikmati sekali hidupnya. Menikmati apa? Air banyak, air, persediaan air. Tapi kalau sudah musim kering datang, menyakitkan hati sekali. Kalau di Banjar nih Bang, kayak itu lah. Musim kemarau senang, musim hujan senang lah. Di Banjar Masin ini luar biasa. Kalaupun musim kering, musim kemarau juga masih ada air. Ya lah. Bila ada kebakaran atau pemadam tuh masih dapat air kalanya, di mana-mana kan cari. Iyalah. Sampai di bawah rumah orang, sampai habis banyak yang lah. Nah, luar biasa masih ada. Allaji indaka patamutu makanaka allajina indas syakti fa innahu pisaipi la yaqta'u ma'ahu. Sebentar lagi akan datang kematian kepadamu. Di tempat kamu itu sendiri bisa kematian itu datang. Fa innahu pisaipi la yaqta'u ma'ahu. Seperti datangnya kemarau yang mengisap, menghabisi semua air-air di saluran-saluran air. Wa pisitai yajidu wa yaksir. Maka musim dingin itu menambah bagi kalian dan memperbanyak air bagi kalian. Kun ma'allahi ta'ala, maka tetaplah engkau mengajari dirimu untuk bersama Allah Azza wa Jalla. Nah, paling bisa pulang sesekali berselang hidup ini. Biasa kita mengajari diri kita ini waktu sakit. Sebut saja waktu bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan itu paling bagus kita riadah ya lah. Ya lah. Artinya bila bulan datang Ramadan, kita benar-benar mengingatkan diri kita untuk benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Sesekali di luar Ramadan lah juga mengajari tetap. Atau bahasa lainnya di waktu senang kita, supaya kita tetap mengingat Allah. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Mensyukuri nikmat Allah, memahami kenikmatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, waktu kita makan kita membaca apa? Allahumma barik lana bima rojaktana. Ya Allah, berkahilah, barik lana bima rojaktana, yang telah engkau berikan rezeki kepada kami. Sehingga kita, kalau kita kaya, pandai bersedekah, yalah. Kalau kita kaya, pada saat kita kaya, kita menerima banyak rezeki, tetap kita malah memperbanyak sedekah kita. Kemudian kita tidak menghina orang lain yang miskin, yang rendah keadaannya. Malah kita perhatikan mereka adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Itu namanya mengajari diri kita. Tapi biasanya di waktu senang itulah sulitnya mengingat Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu berdoa, Allahumma auji'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, itu di dalam di Qatirul Qalbi ini ada kalau salah. Halaman berapa ya? Halaman, nanti dibuka di rumah. Di bawah-bawah aja dibuka kada. Sama tuh tasbih banyak mana di rumah bisi. Dikatek kada, ya kelak. Halaman berapa ya? Udah lah.
Nah, 122. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, auzi'ni, anugerahilah aku, an askura, untuk selalu pandai bersyukur, ni'matakallati an'amta alayya, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kenapa? Karena bersyukur itu ngalih, sulit. Bersyukur itu sulit. Wa ala walidayya, dan bersyukur kepada ibu bapakku. Bersyukur kepada ibu bapak kita itu juga sulit. Kita mungkin seringkali menentang orang tua kita. Bahkan dari sekian orang lain yang memusuhi orang tua, kitalah yang paling banyak memusuhi orang tua kita. Ya kalau, nah ini banyak problem bagi kita. Makanya salah satu bagian dari pelajaran agama itu melembutkan hati kita. Nah, hari ini nasid-nasid itu melembutkan. Aku berikan contoh nasidnya lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Nah, inna nataripu bikulli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifaki wal jahli wal kibri. Nah, itu kena. Nah, itu melembutkan hati kita nanti. Bila lembut hati kita, lalu ibarat darah tuh lancar, darah nih di tubuh jalan. Lalu kita ingat untuk bersyukur kepada Allah aja. Jar Nabi, inna setan yajri bidam. Setan itu berjalan di darah kita ini. Makanya kita lupa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Setannya berjalan di darah kita, mendengarnya keadaan kita. Makinnya kita bungol, tahu mana setan tuh bila kita nih bungol. Pintar kita tahunya, setan bungol tahunya. Kadang mengerti. Nah, itulah problemnya orang dalam hidup. Bagaimananya hidup. Nanti jar saya, kamu itu seolah-olah hidup kamu itu untuk apa sih? Nah, kita lihat ya. Kun ma'allahi ta'ala, tetaplah engkau, jadilah engkau selalu bersama kepada Allah. Takun ghaniyan azizan amiran muamiran, jadilah engkau orang yang kaya. Kalaupun engkau juga kaya, jadilah engkau orang yang kaya. Ghaniyan, silakan. Azizan, tapi kayamu harus menjadi mulia. Amiran, jika kamu menjadi pemimpin, silakan jadi pemimpin. Muamiran, tapi orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita kan kalau sudah jadi pemimpin, malas saya lagi mengerjakan perintah Allah ya lah. Dulu sembahyang pakai kaki telanjang, begitu jadi pemimpin, hendak sembahyang pakai sepatu ya Allah. Ya kah? Nah, malas, kita sudah malas. Tidak ingin lagi seperti dulu. Dulu biasa istri pakai bajilbab, pakai daster biasa aja. Sekarang setelah kita jadi pejabat, istri kita tidak bolehkan lagi pakai daster, bajilbab, itu tidak boleh lagi. Harus gaya apa ya? Nah, gaya orang modern katanya. Ini perubahan berarti kekayaan kita, kekuasaan kita ghairu ma'illah, tidak bersama Allah aja. Kita tidak bisa lagi istiqomah untuk itu. Kenapa 5 jam? Karena hati kita sudah keras di dalamnya. Dalilan man istagna billah, inilah bukti siapa saja orang-orang yang Allah kayakan, dia merasa cukup dengan kekayaannya bersama Allah Azza wa Jalla. Ihtaja ilaihi kullasai'in, berkehendak kepadanya kepada sesuatu. Wahaja sayun la yaji'u bitahali wa tamanni walakinna bisyai'in wa qarafis suduri
wasidqihil amali. Maka tidak ada satu jalan, tidak ada dalam agama kita tuh hayal menghayal tentang sesuatu. Tidak ada kekosongan. Bitahali, tidak ada tahali, kekosongan dalam agama kita. Watamani, angan-angan, tidak ada. Walakinna bisyai'in, tetapi sesuatu di dalam agama itu korro, ditetapkan dengan keyakinan di hati kita, diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana itu? Mengingat Allah itu perlu. Kalau perlu, mengingat Allah itu perlu. Terus kayak apa lagi? Diamalkan tidak? Ternyata tidak diamalkan. Hanya teori aja bahwa mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu sangat baik. Ternyata tidak diamalkan. Jadi banyaklah orang kata dunia ini panah aja, iyalah. Habis panah apa? Tetap kayak dulu, tetap minuman, begelanturan di pinggir jalan. Begelanturan di pinggir jalan lah. Lalai duduk di warung kopi kesana kemari ngomong lah. Bukan untuk kebaikan. Ya kalau untuk kebaikan silahkan, tapi untuk keburukan yang dibicarakan yang ceroboh-ceroboh, kadang-kadang lah yang kesana kemari tidak ada karuan. Maka keadaan itu menjadikan seseorang lupa dengan Allah, dan dia terperosok dalam tipuan dunianya saja. Nah, inilah yang dimaksud omong kosong itu pada diri kita. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan kita dapat nikmat atas pengetahuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sabirina wal alamin sayyidis salihina wal rahimin sayyidir raqibina wan nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala